Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, bagaimana keadaan anak-anak hari ini? Apakah sehat? Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, adakah yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada, Pak. Ya, ketua kelas siapa yang tidak hadir? Rian sama Juna, Pak. Rian sama Juna. Rian kenapa dia? Rian ngejenguk kakeknya di rumah sakit. Terus Juna? Katanya sih mencret ya, Pak. Oh, sakit ya mencret. Makanya jagalah kesehatan ya supaya tidak seperti Juna mencret atau diare. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPAS tentang perekonomian di daerah kita. Tetapi sebelumnya, pelajaran IPAS pada pagi hari ini ada hubungannya dengan pahami rupiah. Anak-anak kan sudah tahu apa mata uang negara Indonesia? Rupiah. Nah, sekarang kita akan jelaskan tentang pahami rupiah yang berhubungan dengan perekonomian di daerah kita. Nah, sekarang silakan anak-anak lihat ke depan ya. Setiap hari kita menggunakan uang rupiah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seperti membeli makanan, alat tulis, ataupun mainan. Tetapi di masa sebelum mengenal uang, orang-orang menukar barang yang mereka punya dengan barang lain yang mereka butuhkan dengan nilai yang mereka anggap setara. Namun seiring berjalannya waktu, saat ini kita sudah mengenal uang. Peran uang menjadi sangat penting karena membuat jual beli jadi lebih mudah dan orang-orang dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan cepat tanpa harus memikirkan barang yang akan mereka tukar. Nah, di sini ada namanya sistem barter. Ada yang tahu apa itu sistem barter? Ya, Pak. Ya, Bunga, apa barter Bunga? Barter adalah sistem pertukaran barang atau jasa secara langsung dengan barang atau jasa lain tanpa menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Ya, tenangan buat Bunga. Nah, sebelum kita mengenal uang, ada yang namanya sistem barter. Atau saling tukar-menukar barang maupun jasa. Karena zaman dulu tidak ada uang. Jadi, kalau kita ingin sesuatu, barang atau jasa, ya harus kita tukar. Tetapi dengan nilai yang sama. Ya, sekarang kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, murid dapat memahami fungsi uang dalam kegiatan ekonomi daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, murid dapat menjelaskan pentingnya berbelanja bijak untuk mendukung perekonomian. Yang ketiga, murid dapat menerapkan kebiasaan berhemat sejak ini secara berkelanjutan. Yang selanjutnya, murid dapat mengembangkan literasi keuangan dasar sejak ini secara kritis. Dan yang terakhir, murid dapat merancang anggaran keuangan dengan kegiatan sehari-hari dengan cermat. Nah, adapun fungsi uang dalam kegiatan ekonomi di daerah. Apa itu uang dan bagaimana perannya dalam ekonomi? Nah, sekarang jelaskan. Aru punya sekeranjang mangga. Acul membawa sebotol madu dan Asih membawa kain tenun buatan ibunya. Mereka ingin saling menukar barang, tapi bingung bagaimana cara menukarnya supaya adil. Setelah berdiskusi, mereka setuju. Aru menukar 3 mangga dengan 1 botol madu dari Acul, biar adil. Lalu Asih menukar selembar kain dengan 3 mangga dan setengah botol madu. Mereka senang karena mendapat barang yang dibutuhkan, tetapi kemudian mereka berpikir. Apa yang mereka pikirkan? Bagaimana kalau tidak ada yang mau menukar barang yang kita perlukan? Kalau kalian menjadi mereka, pernahkah kalian ingin menukar sesuatu, tapi sulit menemukan orang yang mau bertukar dengan adil? Pernah atau tidak? Pernah. Pasti pernah. Ya, contoh seperti Pak bilang, Kusuma mau menukarkan buku dengan si Ayu. Kusuma pingin bukunya Ayu, tetapi Ayu belum tentu pingin dengan bukunya si Kusuma. Itulah yang terjadi zaman dulu pada waktu sistem barter. Nah, yang kedua, fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengenal uang, ada fungsinya. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Uang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena bisa digunakan untuk membeli barang dengan mudah. Dulu, sebelum ada uang, orang melakukan barter, yaitu menukar barang dengan barang. Tapi barter itu sulit karena belum tentu ada orang yang punya barang yang kita butuhkan dan mau menukarnya dengan adil. Karena itu dibuatlah uang supaya tukar-menukar jadi lebih mudah, praktis dan adil. Dengan uang, kegiatan jual beli jadi lebih lancar.
Yang kedua, uang sebagai satuan hitung. Selain untuk membeli barang, uang juga berguna untuk menghitung harga. Dengan uang, kita bisa tahu dan membandingkan harga barang dengan mudah. Setiap barang punya harga dalam bentuk angka, jadi kita bisa tahu mana yang lebih murah atau mahal. Misalnya, pensil harganya 5.000 dan buku harganya 20.000. Berarti buku lebih mahal dari pensil. Kalau tidak ada uang, kita akan kesulitan menilai apakah harga suatu barang itu wajar atau tidak. Yang ketiga, uang sebagai penyimpan nilai. Uang tidak hanya dipakai untuk membeli barang atau jasa, tapi juga bisa disimpan untuk nanti menabung contohnya. Berbeda dengan makanan yang bisa basi atau barang yang bisa rusak. Uang tetap bisa digunakan walaupun disimpan lama. Karena itu, menabung adalah cara yang baik agar kita punya uang saat dibutuhkan. Setelah uang tidak hanya dipakai untuk membeli dan menghitung harga barang, tapi juga bisa disimpan untuk digunakan nanti. Misalnya, seorang pedagang bisa menyimpan uang hasil jualan hari ini untuk membeli barang dengan dagangan lain di kemudian hari. Tapi ingat, harga barang bisa berubah. Ada yang harganya naik seperti tanah dan emas, dan ada juga yang turun. Kita harus pandai mengatur uang agar tetap berguna di masa depan. Yang kedua, bijak bertransaksi, mengelola uang secara bertanggung jawab. Uang adalah alat tukar yang penting untuk membeli kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, baju, perlengkapan sekolah. Tapi kalau kita tidak mengatur uang dengan baik, uang bisa cepat habis untuk hal-hal yang kurang penting. Kalau uang dipakai sembarangan, kita bisa jadi boros dan susah membeli hal-hal yang benar-benar dibutuhkan. Karena itu, kita semua termasuk anak-anak perlu belajar memakai uang dengan bijak. Sebelum membeli sesuatu, kita harus tahu mana yang termasuk kebutuhan, seperti makanan, baju, dan mana yang hanya keinginan, seperti mainan atau permen yang tidak terlalu penting. Maka harus bijak menggunakan uang. Bijak berbelanja membantu perekonomian daerah. Nah, di sini ada cerita lagi. Aru, Acul, dan Asih pergi ke pasar tradisional. Di sana mereka melihat banyak barang dijual seperti sayur, buah, jajanan, dan kerajinan tangan. Pasarnya ramai dan penuh warna. Saat berjalan, Acul bertanya-tanya, kenapa mereka belanja di pasar, bukan di minimarket? Lalu mereka tahu kalau belanja di pasar bisa membantu para pedagang lokal. Banyak barang di pasar juga buatan orang Indonesia. Aru, Acul, dan Asih jadi mengerti. Dengan membeli barang buatan lokal, mereka ikut membantu ekonomi daerah. Mereka pun senang karena bisa belanja sambil membantu orang lain. Nah, rangkuman dari semua itu adalah uang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Uang bisa digunakan untuk membeli barang atau alat tukar. Kita mau beli pensil, kita tukar dengan uang. Berapa harga pensilnya? Terus menghitung dan membandingkan harga. Satuan hitung, pensil 5.000, buku 10.000. Kan ada perbandingan harga. Serta disimpan untuk dipakai di masa mendatang, penyimpanan nilai atau ditabung. Selain mengetahui fungsi uang, kita juga harus belajar mengatur uang dengan baik. Caranya bisa dengan membuat daftar belanja, membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, serta tidak membeli barang hanya karena ingin saja. Dengan cara ini kita bisa menghindari pemborosan dan menggunakan uang dengan tanggung jawab. Jadi kesimpulannya, bijaklah menggunakan uang. Mana yang memang kebutuhan, yang memang kita butuh, yang memang kita perlukan. Mana yang hanya keinginan. Kita ingin punya ini, ingin punya permen, ingin punya apa lagi mainan, itu hanya keinginan, bukan kebutuhan. Makanya didahulukanlah kebutuhan. Nah, kita lanjut. Nah, sebelumnya lanjut, kita akan adakan refleksi. Ya, simak dua pertanyaan itu, silakan. Biar oleh, menurut anak-anak apa sih jawabannya? Apa yang akan terjadi jika tidak ada uang dalam sistem ekonomi? Itu yang pertama. Yang kedua,
bagaimana jika barter masih bertahan hingga sekarang? Nah, silakan. Sudah? Sudah. Ya, siapa yang bisa? Nomor 1. Ya, coba semua tadi. Apa yang akan terjadi jika tidak ada uang dalam sistem ekonomi? Masyarakat akan beralih ke sistem barter, di mana barang dan jasa ditukar secara langsung. Ini akan mengurangi efisiensi transaksi karena setiap pertukaran menentukan. Ya, kewenangan dulu semua tadi ya. Jelas, apa yang akan terjadi jika tidak ada uang dalam ekonomi? Pasti kembali ke sistem yang lama, yaitu sistem barter, tukar menukar barang atau jasa. Bagus semua berani. Yang nomor 2, siapa yang bisa? Ekonomi akan mengalami banyak perubahan dengan tantangan seperti sulitnya menentukan nilai barang dan membagi barang serta masalah penyimpanan kekayaan. Ya, bagus. Kewenangan dulu buat pidana. Ya. Bagaimana jika barter itu masih bertahan sampai sekarang? Ya, seperti yang dijelaskan tadi. Kita tidak bisa menabung, ya. Kita tidak bisa menentukan nilai-nilai barang dan lain-lain. Ya, berarti anak-anak sudah mengerti tentang cinta bangga paham rupiah. Dah. Nah, sekarang kita lanjut. Sebelumnya, Bapak punya tayangan video. Tapi sebelum tayangan video, di sini Bapak punya berbagai nominal atau nilai-nilai uang. Ya. Anak-anak pasti sudah pernah melihat uang kan? Ada yang belum pernah melihat uang? Pasti semua sudah pernah melihat uang ya. Ini pecahan berapa namanya, berapa nilainya, pasti sudah tahu. Nah sekarang, kenapa uang ini ada hubungannya dengan pelajaran kita IPA sekarang? Karena di dalam lembaran uang ini tergambar yang namanya pahlawan nasional. Dan di belakangnya itu ada tempat atau objek-objek wisata atau kesenian-kesenian daerah. Makanya ini ada hubungannya dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang siapa yang berani membaca atau siapa yang berani? Lembaran seribuan, pahlawannya siapa? Siapa yang berani? Ratna, coba dibaca Ratna, betul apa tidak? Ambil uangnya. Cut Mutia, bagus, bukan Ratna. Nah ini namanya Cut Mutia ya. Ini pahlawan nasional. Nah, seribuannya sudah, 2000-nya sekarang. Ada yang berani membaca? Ratna? Pegang. Ya. Siapa nama pahlawannya? Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin. Bagus, tangan Ratna. Nah, sekarang lembaran selanjutnya meningkat tadi 1000, 2000, sekarang ada 5000-an. Siapa yang berani membaca? Ya, Sinana kayaknya mau membaca. Siapa nama pahlawannya? Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Ya, Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Bagus, tangan buat kita ya. Semuanya sudah kita mengetahui siapa saja tokoh-tokoh atau pahlawan yang ada di uang. Tadi 5000, sekarang 10. Ada yang mau berani? 10? Ayo kayak yang tadi ya. Baca yuk. Prince Kaisiepo. Ya, itu adalah Prince Kaisiepo. Dah, lanjut. 10, tadi 20, sekarang 20. Siapa yang berani? 20. Kayaknya Alin malu-malu nih. Siapa Alin? Otto Iskandar Dinata. Betul apa tidak? Betul, bagus. Kurangan buat Alin. Selanjutnya semakin meningkat. 50. Tulisin nah. Insinyur Haji Juanda atau Jaja. Soalan. Insinyur Haji Juanda atau Jaja. Insinyur, bukan insinyur. Insinyur ya. Bagus. Berarti sudah mengerti. Dan terakhir pecahan yang paling besar. Anak-anak, kira-kira ini pecahan uang paling besar apa tidak? Paling besar. Paling besar. Apakah ada pecahan uang lebih gede daripada 100? Tidak. Nah, ya,
ini adalah pecahan uang yang paling besar. Makanya semua orang pasti ingin memiliki uang yang berwarna merah. Siapa yang berani baca pahlawan siapa? Wah, Pak Danang ya. Yuk. Pegang Pak Danang. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Iya, sini ada dua. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dah. Kalau anak-anak nanti sudah memilih pecahan mana yang akan anak-anak ambil? Jujur. 100.000. Ada yang pengen punya ini saja? Iya. Semakin besar nilai uangnya, berarti barang yang kita dapat juga akan semakin besar. Nah, itulah ini macam-macam pecahan uang. Ini namanya uang kertas. Rupiah itu ada dua, ada uang kertas, uang logam. Uang logamnya seperti ini contohnya. Paling kecil berapa sekarang? 55. Masihkah ada 50? Sekarang 500. Tapi sudah ada yang 500 baruan. Ini 200 juga sudah ada, masih ada ya. Nah, dan paling besar uang logam berapa? 1.000. Ya, nah, ada uang logam 100.000. Belum ada. Yang ada itu cuma 1.000. Nah, anak-anak sudah mengetahui tentang cinta, bangga, paham rupiah. Makanya hati-hati menggunakan uang itu harus dengan bijak. Sekarang Pak punya tayangan video sebelum kita mengakhiri pelajaran. Silahkan ditonton dengan baik ya. Silahkan saksikan videonya. Ini adalah objek-objek wisata yang ada di Indonesia. Kalian tahu ini apa? Rupiah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, mendukung setiap aktivitas ekonomi masyarakat, penggerak roda perekonomian, kebanggaan seluruh komponen bangsa Indonesia. Inilah uang yang tadi. Nah, ini uang logamnya ya. Rupiah didesain dengan sepenuh hati menampilkan pahlawan nasional kebanggaan bangsa, keindahan dan keragaman budaya Nusantara, memperkuat kebinakaan negara Indonesia. Dengan nilai keindahan dan teknologi pengamanan yang tinggi, menjaga rupiah sama dengan menjaga simbol kedaulatan negara. Saya yakin semua cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga sepenuh hati. Saya juga yakin semua bangga rupiah dengan menggunakannya dan mematuhinya sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk setiap transaksi ekonomi dan keuangan di seluruh wilayah Indonesia sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Saya mengajak kita semua semakin paham rupiah dengan semakin bijak memperlakukan rupiah dalam bertransaksi, berhemat, berbelanja. Mari kita lakukan dengan benar, karena rupiah adalah mata uang kita, identitas kita. Mari kita cinta, bangga, dan paham rupiah, mulai dari diri sendiri. Nah, sekianlah videonya ya. Siapa yang bisa menyimpulkan dari video tadi ya, nah? Apa itu rupiah? Rupiah adalah mata
cinta dengan rupiah. Ya. Bangga dengan rupiah dan paham dengan rupiah. Nah, itulah cinta, bangga, paham rupiah. Udah ngerti anak? Nah, sebelum kita akhiri, adakah yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak, untuk hari ini kita cukupkan sampai sini. Sampai ketemu besok dengan pelajaran selanjutnya. Ya. Selamat pagi anak-anak.